Halo teman-teman, senang bisa bertemu lagi dengan kalian di channel Ceritalia. Untuk hari ini, mari kita bahas topik yang menarik seputar klasifikasi menggunakan metode KNN atau K-nearest neighbor. Lanjut. Nah, ini nanti saya akan menggunakan dataset berupa data dari situs berita. Jadi situs berita sendiri itu akan menampilkan berbagai kategori yang menarik. Nah, bisa mulai dari politik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari kita, hingga olahraga yang mungkin bisa menimbulkan semangat untuk kita. Nah, selain itu, berita internasional juga akan menghubungkan kita ke seluruh dunia dan memberi kita pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana. Nah, apa sih perlunya pengelompokan? Jadi pengelompokan yang tepat itu akan memudahkan pengguna dalam menjelajahi topik berita yang diminati. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit tentang apa itu KNN. KNN sendiri adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang bisa digunakan untuk regresi dan klasifikasi. Prinsip dasar dari KNN itu objek yang serupa cenderung berada dalam kelompok yang serupa. Nah, bisa diartikan dalam kasus di mana data diklasifikasikan atau diregresikan, KNN nanti akan mencari titik data yang paling dekat dengan titik data baru yang diberikan dan kemudian menentukan label atau nilai berdasarkan sebagian besar tetangga terdekatnya. Nah, kita bahas konsep dasar KNN. Pertama, konsep dasar KNN itu ada pemilihan tetangga terdekat. KNN sendiri menggunakan parameter K yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan untuk menentukan kelas atau nilai titik data yang baru. Yang kedua itu perhitungan jarak. Di KNN sendiri menghitung jarak antara titik data baru dan setiap titik data dalam dataset biasanya dilakukan dengan menggunakan metrik, yaitu seperti metrik jarak geometri, jarak Manhattan, atau jarak Minkowski. Yang ketiga adalah penentuan kelas atau nilai. KNN sendiri menentukan kelas atau nilai dari titik data baru berdasarkan mayoritas tetangga terdekatnya. Setelah dia menemukan tetangga yang terdekatnya, dalam hal klasifikasi berarti memilih kelas yang paling umum di antara tetangga-tetangga tersebut. Kalau dalam regresi berarti mengambil nilai tetangga-tetangga sebagai median atau rata-ratanya. Ini ada langkah-langkah dari klasifikasi menggunakan KNN. Yang pertama, seperti biasa kita mengumpulkan data, scraping data dulu, kemudian melakukan training dan testing data. Yang selanjutnya itu pemilihan nilai K-nya, bisa dilanjut dengan perhitungan jarak antar data, kemudian proses klasifikasi menggunakan KNN, dan selanjutnya itu evaluasi. Nah, untuk contoh implementasi pengelompokan berita, ini link collab sudah saya tampilkan, nanti juga saya akan share. Mari kita lanjut, langsung buka collabs-nya aja. Nah, ini contoh sederhana dari klasifikasi pengkategorian berita menggunakan algoritma KNN. Ya, seperti tadi yang alurnya, pertama kita import library pandas, kemudian mengimport dataset, kita jadikan .csv terlebih dahulu. Setelah itu, untuk mengecek, kita tampilkan 5 baris pertama dari data frame itu untuk memastikan bahwa data yang dimuat tadi udah benar. Nah, ini contoh datanya. Kemudian kita bisa menggunakan dfinfo untuk mengetahui berapa sih
jumlah data frame yang tadi diunggah. Ini ada contohnya, ini ada 1001. Kemudian lanjut ke visualisasi. Pertama kita import library-nya dulu. Ini di sini bisa terlihat kalau datanya ini imbang. Saya memang buat contoh ini cari data yang imbang. Jadi ada world news dan politics news. Kemudian setelah itu kita panggil library, ada trend test plate dari sklearn, kemudian ada FIDF vector research dari sklearn juga, ada Connectborn classifier ini juga dari sklearn. Kemudian selanjutnya kita jadi membagi data jadi atribut X atau teks dan label itu sama dengan kategori. Nah, setelah itu kita membagi data latih dan data ujinya. Untuk data ujinya ini ada 20% dan data latihnya 80%. Kemudian ini untuk proses vektorisasi teksnya. Ini kita bisa mengatur jumlah fitur sesuai kebutuhan ya. Bisa diubah. Kemudian lanjut pengklasifikasian menggunakan KNN. Ini di sini saya menggunakan K-nya ada 5, jumlah tetangga terdekatnya. Jadi ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya ini evaluasi. Biasa kita import library-nya dulu. Jadi evaluasinya pakai confusion metric. Hasil dari evaluasi model, di mana akurasi model memiliki 93,5%, yang artinya model itu mampu mengklasifikasikan data dengan tepat sebanyak 93,5%. Ini hasil yang cukup baik. Kemudian ada di presisi dan recall-nya. Presisi dan recall politics news itu tergolong tinggi, 0,913, menunjukkan bahwa model jarang salah untuk mengklasifikasikan berita non-politik sebagai berita politik. Recall untuk berita politik juga tinggi, ada 0,958, menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi sebagian besar berita politik dengan tepat. Kemudian ada presisi dan recall dari world news. Presisi untuk berita dunia ini sangat rendah, hasilnya 0,097. Ini menunjukkan bahwa model sering salah dalam mengklasifikasikan berita non-dunia sebagai berita dunia. Kemudian ada recall-nya untuk berita dunia juga rendah, nilainya 0,043, yang dimana menunjukkan bahwa model hanya mampu mengidentifikasi sedikit berita dunia dengan tepat. Kemudian ada F1 score-nya. Untuk berita politik ada 0,935, yang dimana menunjukkan performa model baik dalam mengklasifikasikan berita politik. Dan untuk F1 score berita dunia nilainya 0,062. Di sini menunjukkan performa model yang buruk dalam mengklasifikasikan berita dunia. Nah, ini hasilnya tadi. Biar terlihat jelas, ini secara keseluruhan untuk model menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan berita politik dengan tingkat akurasi, presisi, dan recall yang tinggi. Tapi untuk model memiliki untuk yang world news, model memiliki performa yang buruk dalam mengklasifikasikan. Tingkat presisi dan recall-nya rendah, dan hal ini menunjukkan bahwa model perlu dioptimalkan lagi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengklasifikasikan berita dunia. Sekian sharing dari saya.
Mungkin teman-teman bisa mengembangkan dengan metode yang lebih baik lagi dan dataset yang mungkin lebih baik juga. Tapi kira-kira seperti itulah cara kerja K-nearest neighbor dengan contoh yang sederhana. Sekian, tunggu lagi sharing-sharingnya bersama Cerita Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.